Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kita boleh katakan, "Woo!" Lebih keras lagi. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom, saudara kasih Tuhan. Ini hari istimewa. Karena ini pas hari Paskah. Dan juga Gereja City of Love genap berumur 8 tahun. Saya mengucapkan selamat Paskah, selamat ulang tahun yang ke-8. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah, limpah. Kita sambut tepuk tangan buat Tuhan. Oh, haleluya. Desember yang lalu, itu pas juga minggu pertama. Itu biasanya saya ada di JHCC. Tapi bagaimana waktu itu saya di JHCC minggu kedua. Sama dengan hari ini. Seharusnya itu ada di JHCC, tapi ini di minggu kedua. Nah seharusnya saya ini hari ini ada di tempat lain. Rencananya tadinya ulang tahun ini tanggal 15 Mei. Oh 20 Mei. 20 Mei, ya betul. Kemudian dirubah hari ini. Ini bukan satu kebetulan. Karena sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, kita merayakan Paskah. Kita merayakan ulang tahun yang ke-8. Saudara, angka 8 itu berbicara tentang permulaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara, yang luar biasa, Paskah ini dirayakan oleh orang-orang Yahudi itu pada bulan yang pertama. Jadi ini luar biasa. Paskah itu dirayakan pada bulan yang pertama. Ini satu permulaan yang baru. Gereja ini juga akan memasuki satu permulaan yang baru. Saya percaya setelah ini akan terjadi satu ledakan yang luar biasa. Yang belum pernah saudara lihat dengan mata. Belum pernah didengar oleh telinga. Belum pernah timbul dalam hati. Semua disediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yang percaya angkat tangan saudara. Katakan bersama saya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus itu berbicara tentang kasih, tentang kuasa, tentang mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus buat kita semua. Alkitab katakan, Yesus Kristus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, Jumat yang lalu kita memperingati Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus. Saudara, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Ada apa dengan kita? Ada apa dengan kita? Alkitab katakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati. Banyak orang menganggap enteng tentang mati. Mati. Sudah mati, sudah selesai. No, tidak demikian. Mati yang pertama itu mati secara rohani. Kemuliaan Tuhan meninggalkan manusia. Roh Allah meninggalkan manusia. Dan yang kedua mati secara jasmani. Roh manusia tercerai dari tubuh. Tapi mati yang ketiga, ini adalah mati kekal selama-lamanya. Tempatnya di mana? Yang keras. Tempatnya di mana? Neraka. Apa yang Alkitab katakan tentang neraka? Alkitab katakan demikian. Yang pertama, neraka itu adalah tempat yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Neraka itu adalah tempat di mana ulat bangkai tidak mati dan api tidak pernah padam.
Neraka itu adalah tempat penyiksaan oleh api dan belerang. Siang dan malam. Berapa lama? Berapa lama? Selama-lamanya. Neraka ini adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Saya percaya dan saya berdoa setiap kita masuk surga. Jangan sampai masuk neraka. Untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Untuk menyelamatkan kita semua. Saudara saya, umat manusia. Bagaimana caranya menyelamatkannya? Alkitab katakan, Dia, Yesus yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa oleh karena kita. Supaya di dalam Dia, supaya yang percaya kepada Tuhan Yesus dibenarkan oleh Allah. Artinya, Yesus tidak berdosa, dijadikan dosa. Upah dosa itu adalah maut. Sehingga Tuhan Yesus itu harus mati, menggantikan saudara dan saya. Dia yang mati, ganti kita. Kita yang seharusnya mati. Bagaimana cara mati daripada Tuhan Yesus? Saya selalu katakan, cara mati daripada Tuhan Yesus itu cara yang mati yang tidak manusiawi. Sangat tidak manusia. Saudara, pada waktu orang-orang Yahudi berkata, salibkan dia, salibkan dia. Tuhan Yesus harus disalibkan. Jubahnya dibuka. Proses awal dari penyaliban itu Tuhan Yesus dihukum cambuk. 2 algojo pegang cambuk. Tuhan Yesus dalam posisi demikian. 2 ini bergantian menghunjamkan cambuk. Yang ujungnya itu dari potongan tulang dan potongan besi. Seperti duri. Tiap kali cambuk dihunjamkan pada Tuhan Yesus. Menimbulkan luka yang dalam. Darah bercucuran. Darah bercucuran sakitnya luar biasa. Saudara, apakah sudah selesai dengan itu? Ternyata belum. Kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepalanya. Darah keluar. Darah. Selesai. Belum. Tangannya dipaku. Kakinya dipaku. Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Benar-benar Tuhan Yesus menderita luar biasa secara lahir maupun batin pada waktu di atas kayu salib. Secara lahir dia merasa sesak. Sesak, sakitnya luar biasa, sekujur tubuhnya penuh dengan luka-luka, darah mengalir turun, mengalir keluar. Dan secara batin dia melihat semua orang menghujat dia. Orang yang lalu lalang, orang Farisi, imam kepala, tua-tua, semua menghujat. Bahkan salah satu penjahat di sebelahnya ikut menghujat Tuhan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan. Tuhan Yesus akhirnya mati. Dia berkata, sudah selesai. Tuhan Yesus mati menggantikan saudara. 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 Menggantikan saya. Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Kenapa tidak dengan cara yang lain? Dengan cara yang lebih mudah. Dipenggal kepalanya selesai. Kenapa harus mengalami seperti ini? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa kita semua. Untuk mengampuni dosa saya. Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu. Alkitab katakan, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Jadi kalau kita tuh mengalami sakit, penderitaan, Dia yang menanggung. Sehingga kalau kita berharap sama Tuhan, saudara, kita akan kuat, kita akan disembuhkan. Itu karena Tuhan Yesus mengalami itu semua. Saudara, gue kasih Tuhan. Tuhan Yesus mati karena dosa kita semua. It is finished. Sudah selesai. Sudah selesai. Mari angkat tangan kita. Katakan bersama saya. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan.
bersama saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Taruh tangan di dada kepada saya, kepada saya, kepada saya. Rasakan kebaikan Tuhan. Rasakan kasih Tuhan Yesus. Saya tidak tahu keadaan saudara datang pada pagi ini, tempat ini. Saudara mungkin datang dengan bermacam-macam persoalan. Saudara sakit, saudara menderita. Mungkin sudah lama saudara mengalami ini. Tapi ingin saya katakan pada saudara, apapun yang saudara alami, apapun yang menjadi masalah saudara, ketahuilah satu hal, Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi saudara. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu yang sedang menaruh tangan di dada mereka. Kami semua merasakan kasih-Mu Tuhan. Betapa Engkau mengasihi kami. Engkau harus mengalami penderitaan, bahkan harus mati. Semua untuk kami Tuhan. Semua untuk kami. Bapak terima kasih. Engkau jamah anak-anak-Mu satu persatu. Mereka akan pulang dengan keadaan tidak sama pada waktu mereka datang. Karena Engkau memberkati mereka. Berkat-Mu turun ke atas mereka. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Saudara dikasihi Tuhan, ingat baik-baik, apapun yang menjadi masalah saudara, mungkin saudara banyak mengomel hari-hari ini, saudara harus tahu, Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi saudara. Saudara, apa yang tadi saya khotbahkan, selama hampir 12 tahun, kalau saya KKR HMC, sudah 293 kali. Ini selalu saya perkatakan. Karena Tuhan berkata, kamu perkatakan ini. Mereka harus tahu bahwa aku mengasihi mereka. Karena itu mereka yang menangkap ini, mereka disembuhkan Tuhan. Mereka diselamatkan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga, Dia dibangkitkan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Oh, haleluya. Saudara, Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Tuhan Yesus benar-benar hidup. Yang percaya katakan amin. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saudara, karena Tuhan Yesus hidup, hidup kita jadi berarti. Katakan amin. Tuhan Yesus yang memegang hari esok saudara dan saya. Dia hidup. Karena itu tidak perlu kita khawatir akan hari esok. Seperti Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir. Apa yang akan kamu makan, akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu yang di sorga tahu. Bapa kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, apa yang sudah butuhkan? Sudah butuh apa? Semuanya akan diberikan kepadamu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup.
Saudara, tidak ada alasan untuk putus asa. Sebab Tuhan Yesus hidup. Dia yang pegang hari esok saudara dan saya. Dia hidup. Hidup kita jadi berarti. Saudara, apa yang terjadi kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, tidak hidup? Alkitab katakan, yang pertama, pemberitaan firman Tuhan sia-sia. Saya memberitakan firman Tuhan hari ini gak ada gunanya kalau Tuhan Yesus tidak bangkit. Dan yang kedua, kepercayaan kita tidak percayaan kita sia-sia. Karena kita akan tetap mati di dalam dosa-dosa kita. Dan hal yang ketiga, orang yang mati di dalam Tuhan, mereka juga akan tetap binasa. Dan yang keempat, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Itu Alkitab katakan begini. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Dia hidup. Oh, haleluya. Yang pertama, pemberitaan firman Tuhan tidak sia-sia. Saya memberitakan firman Tuhan di tempat ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Akan berbuah-buah sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam hidup saudara masing-masing. Dan yang kedua, kepercayaan kita tidak sia-sia. Kita tidak akan mati dalam dosa-dosa kita. Tapi justru kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Orang yang mati di dalam Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Oh, orang yang mati di dalam Tuhan juga mereka akan dibangkitkan. Mereka akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Dan saudara, kita bukan orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tapi justru orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia. Berikan tepuk tangan. Oh, katakan satu dengan yang lain. Anda orang yang paling beruntung dari segala manusia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Oh, mana tadi anak-anak yang nyanyi sini? Every place you are. Saudara kalau dengar lagu ini enak mana, berdiri apa enggak? Kalau masih enak duduk, saya mau katakan itu kebangetan. Every place you are God, everyone I worship with my life. Every praise is to our God. Saudara, akhir-akhirin kalau menyanyikan lagu ini dengan satu tarian. Gerakan sama-sama, bisa ya? Ini contoh, contohnya ini. Biasanya contohnya saya sendiri, tapi enggak lah. Ini saya berikan kepada generasi milenial. Ayo. Ya. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. To our God, glory, hallelujah, is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yang di bawah 50 tahun. Yang di bawah 40 tahun. Saya lihat nyanyi gini. Saya ini 69 tahun. Every place you are God. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God.
Saudara, beberapa waktu yang lalu, awal bulan yang lalu, itu anak-anak yang di bawah 20 tahun waktu di SICC, semua turun. Mereka menari-nari seperti saudara menari tadi. Jadi saudara tidak kalah dengan mereka. Berikan tepuk tangan sekali lagi, Pak. Masih mau nyanyi lagi? Ini udah siap sini. Every praise is our God. Every word of worship is one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah, it's to our God. Glory, hallelujah, it's to our God. Every praise is to our God. Sing hallelujah. It's to our God. Glory, hallelujah, it's to our God. Every praise is to our God. My Savior. God my Savior. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes He is. Yes He is. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes He is. Yes He is. Every praise. It's to our God. Every word of worship is one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah, it's to our God. Glory, hallelujah, it's to our God. Every praise is to our Katakan satu dengan selamat Paskah. Selamat ulang tahun yang ke-8. Ini hari yang bersuka cita. Berikan tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan Yesus. Udah? Udah? Nanti lagi. Waduh, saya sudah keringetan nih. Berikan tepuk. Boleh duduk dulu. Berikan tepuk tangan lebih lagi. Keras lagi buat Tuhan Yesus. Saudara, memang Paskah ini kebangkitan ini penuh sukacita. Kalau kemarin waktu hari Jumat Agung, itu memang Tuhan yang buat suasananya benar-benar. Tapi hari ini rasanya benar-benar sukacita. Sudah sukacita? Sudah bersukacita? Yang bersukacita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Saudara, karena Tuhan Yesus bangkit, berarti Dia menang atas kuasa maut. Kuasa kebangkitannya akan memampukan saudara dan saya untuk hidup dalam berkemenangan. Menang atas dosa, atas iblis, atas daya tarik dunia, atas kedagingan kita. Katakan amin. Saudara, karena Tuhan Yesus hidup, Dia bangkit. Dia berkata kepada gerejanya, bangkitlah, jadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara, saya percaya ayat ini itu berlaku untuk Pentakosta pertama. Pada waktu di Yerusalem di kamar loteng, terang Tuhan, kemuliaan Tuhan, Roh Kudus dicurahkan. Ini sehingga apa? Terjadi kebangkitan. Kebangkitan luar biasa. Selama hampir 100 tahun, 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, dunia yang di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi, 70% itu jadi Kristen. Boleh berikan tepuk tangan. Saudara, saya percaya ayat ini juga untuk Pentakosta yang kedua. Yang terjadi di Los Angeles, di Azusa Street. Itu dimulainya, sekarang kekristenan 30% sekarang. 70%-nya
dari 30% dimenangkan sejak awal abad ke-20. Jadi kalau kita percaya dimenangkan sejak peristiwa di Azusa Street, itu yang kita sebut dengan Pentakosta yang kedua. Tapi ayat ini juga berlaku untuk kita hari-hari ini, di mana kita sedang memasuki Pentakosta yang ketiga. Masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. So, nanti tanggal 17 sampai dengan 20 Juli di SICC akan ada Empower 21 Asia dan global. Bangsa-bangsa akan datang, mereka akan berbondong-bondong datang. Untuk apa? Untuk menerima api pencurahan Roh Kudus, api Pentakosta ketiga. Dan mereka akan pulang ke negara masing-masing. Saudara, Indonesia bagi bangsa-bangsa. Selalu saya katakan, kalau Pentakosta pertama terjadi di Yerusalem di kamar loteng, Pentakosta kedua terjadi di Los Angeles di Azusa Street, tapi Pentakosta ketiga terjadi di Indonesia. Dimulai di SICC. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, sejak tahun 2013 yang lalu, saya sudah umumkan ini di SICC. Bangsa-bangsa datang. Tahun 2015 di para pemimpin dunia di Yerusalem, saya perkatakan ini. Dan mereka menangkap. Terutama dari Empower 21 sangat menangkap tentang hal ini. Saudara, Indonesia dikasihi Tuhan. Indonesia bagi bangsa-bangsa. Saudara, saya selalu berdoa begini sekarang. Tuhan, orang yang mereka kejahatan, yang akan menggantikan Pancasila dengan ideologi yang lain, Kau akan membuat situasi ini menjadi kebaikan. Kami hari-hari sedang memasuki tahun politik. Tahun pilkada serentak di 171 tempat. Tanggal 27 Juni nanti. Berikan keamanan buat negeri kami Tuhan. Curahkan roh persatuan dan kesatuan turun ke atas Indonesia. Sampai tahun 2019 pada waktu Pilpres. Dan saya percaya Tuhan Yesus akan dengar doa kita. Saudara, doa seperti itu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku. Selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saudara, memang hari-hari ini Paskah, kita banyak diminta untuk mengingat tentang Tuhan Yesus. Saudara, tadi kita sudah bersama-sama merenungkan kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Memang Paskah itu berbicara tentang kasih, tentang kuasa, tentang mujizat. Pada waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, dalam pelayanannya penuh dengan tanda dan mujizat. Sign and wonder. Tanda-tanda dan mujizat terjadi luar biasa. Saudara, Tuhan Yesus pernah mengadakan mujizat yang tidak lazim. Mujizat yang tidak lazim. Unusual miracle. Pada waktu dia memberi makan 5.000 orang laki-laki. Tidak termasuk anak-anak dan perempuan. Dengan hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Saudara, ini luar biasa. Pada waktu Tuhan Yesus melayani orang banyak. Dia menyembuhkan orang sakit. Tiba-tiba dengan tidak terasa hari mulai malam. Murid-muridnya datang. Guru, apa enggak sebaiknya kita istirahat dulu? Mereka disuruh mencari makanan-makanan di kampung-kampung dekat sini. Apa kata Tuhan Yesus? Kamu yang beri mereka makan. Kami. Uang 200 dinar pun enggak bakal cukup, guru. Meskipun dengan sepotong kecil. 200 dinar itu besar. Enggak cukup. Apalagi mereka tidak punya uang sebesar itu. Tapi Tuhan Yesus berkata, coba kamu cari. Mereka punya apa? Kamu punya apa? Mereka cari. Tiba-tiba mereka bawa seorang anak. Bawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Saudara, kenapa kok dalam kisah ini Tuhan pilih anak? Nanti kita akan renungkan bersama-sama. Bawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Itu diserahkan kepada Tuhan Yesus. Dengan dia tidak mikir, dia nanti akan kelaparan. Pokoknya diserahkan semua kepada Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus kemudian menerima itu.
Dia berkata, coba suruh orang-orang ini duduk berkelompok. 50, 100 orang mereka berkelompok. Kemudian Tuhan Yesus sambil memegang 5 roti dan 2 ekor ikan tadi. Menengadah ke atas. Dan Tuhan Yesus mengucap syukur. Setelah itu Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti dan ikan tadi. Kemudian dia panggil murid-muridnya. Kamu sini. Kamu lihat roti dan ikan yang sudah aku pecah-pecahkan. Ya guru. Sekarang bagikan pada mereka. Saya tanya kepada saudara. Kalau saudara sebagai murid pada waktu itu ada di sana. Kira-kira gimana? Berapa? 5 roti dan 2 ekor ikan tuh dipecah-pecah itu jadi berapa? Ini yang mau makan 5.000 laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Pasti mereka bilang, guru gak salah guru. Wah itu pasti saya percaya itu tidak langsung bergerak. Ini penuh dengan pertanyaan. Sama Tuhan Yesus mungkin dibiarkan lama-lama. Kami akan taat. Kami taat. Meskipun gak ngerti, gak masuk akal. Saya mau taat. Saudara, mereka bagikan. Saya tidak bisa memikirkan apa yang terjadi pada waktu itu. Mungkin roti itu tiba-tiba multiplikasi. Tiba-tiba jadi banyak. Bisa. Atau mungkin seperti janda Sarfat. Mereka ngambil tetap segitu. Mereka ngambil tetap segitu. Yang mana saya tidak tahu. Tapi yang jelas, mujizat yang tidak lazim terjadi. 5 roti dan 2 ekor ikan. Mampu memberikan makan 5.000 laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Dan sisanya berapa? 12 bakul. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saudara perhatikan ini. 5 roti dan 2 ekor ikan. Itu relatif sangat kecil. Relatif sangat kecil. Untuk memberikan makan 5.000 laki-laki. Tidak termasuk anak dan perempuan. Tetapi ketika itu diserahkan kepada Tuhan Yesus. Yang kecil tadi sedikit. Diserahkan kepada Tuhan Yesus. Itu akan berubah jadi banyak. Demikian juga dengan kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Bukan kadang-kadang. Tiap tahun kita diminta untuk memberikan buah sulung. Ada orang bilang kecil besar. Kecil. Itu sesuatu yang kecil. Ada yang bilang besar Pak. Besar buat saya. Tapi itu sebetulnya kecil. 1/12. Orang mengira begini. Ini kan saya hitung mengenai soal uangnya. Berkatnya bukan ini aja sebetulnya. Saya biasanya dapat 100. Diambil 100/12. Ya banyak Pak. Hitungannya bukan begitu. Saudara kasih 100. Bulan kedua tidak 100. Nanti akan berubah. Bulan ketiga jadi 1.000. Bulan ketiga jadi 2.000. Jadi itu yang 100 tadi kecil. Ada tanya. Saya ini sudah melakukan bertahun-tahun. Dan banyak yang melakukan itu. Dan mereka benar berkata, kecil. Tapi yang kecil ini, kalau diserahkan kepada Tuhan Yesus, berubah jadi banyak. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saudara, saya tadi ngitung dalam uang. Tapi sebetulnya bukan itu. Sebab berkat Tuhan itu dalam seluruh aspek kehidupan. Ada damai sejahtera, sukacita, kesehatan. Waduh, buat saya itu kesehatan itu lebih dari harta. Buat saya. Damai sejahtera, lebih dari. Itu nomor sekian. Tuhan sudah pasti akan berikan. Gak usah bingung-bingung. Tapi damai sejahtera, sukacita,
kesehatan, kekuatan. Ini dicari oleh orang-orang. Kadang-kadang uangnya 13 gudang. Tapi sakit-sakitan terus. Untuk apa? Umurnya sih panjang, tapi sakit terus. Untuk apa? Ini berkat Tuhan yang seperti ini, yang saya katakan. Karena serahkan apa yang Tuhan minta. Serahkan. Meskipun kecil tadi akan berubah jadi banyak. Yang percaya sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, tadi saya berkata kepada saudara, dalam kisah ini tidak kebetulan. Kenapa Tuhan Yesus seolah-olah memilih anak kecil, anak. Saya mau ngajak saudara untuk membaca Matius 18 ayat 3. Bisa ditayangkan ya? Oh, mulai tadi kalau gitu saya tayang. Oke, yuk coba. Matius 18 ayat 3, sebab kita akan baca bersama-sama. Kita baca dengan suara keras. Yuk kita lihat sini ya. 1, 2, 3. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sudah masuk sorga. Ada berapa banyak yang mau? Sudah lihat di sini. Yang pertama bertobat. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ikuti perintah-perintahnya. Setia sampai akhir. Dan dalam menjalani keselamatan ini, kita harus berlaku seperti anak kecil. Yang mengerti katakan amin. Kita lihat sifat-sifat anak kecil. Yang pertama, anak kecil itu suka menangis. Betul ya? Mana ada anak kecil gak suka menangis? Suka menangis. Saya mau tanya, saudara suka menangis di hadapan Tuhan? Saudara suka menangis di hadapan Tuhan? Sering Pak. Apalagi kalau sudah ekonomi terganggu. Lagi sakit, waduh saya nangisnya siang dan malam. Bukan itu yang saya maksudkan. Itu sih oke, enggak apa-apa. Tapi yang saya maksudkan menangis karena saudara berada di dalam hadirat Tuhan. Pada waktu engkau berada di dalam hadirat Tuhan, Alkitab katakan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Karena sukacita nangis. Saya tidak mau kehilangan ini. Barang sehari saya nggak mau. Saya jaga. Di hadapan hadirat Tuhan. Itu ada sukacita yang berlimpah-limpah yang saudara tidak akan bisa dapatkan. Selama dengan yang lain, nggak bisa. Dan saya jaga betul. Kalau kita berbuat dosa dan itu tidak diselesaikan dengan Tuhan, saudara tidak akan bisa merasakan ini. Percaya? Karena itu kita harus sering koreksi diri. Kalau kita sudah tidak bisa menangis di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, ada apa dengan hidupku? Ada apa? Harus koreksi. Puji Tuhan kalau kita sering mengoreksi. Kita kembali, gak apa-apa. Kita bisa jatuh, bisa. Tapi Tuhan sediakan pertobatan. Bertobat. Itu Tuhan bertobat. Kita minta ampun. Tuhan pasti ampuni. Dia itu sangat mengasihi kita. Yang mengerti katakan amin. Dan yang kedua, seorang anak kecil tidak menyimpan kesalahan orang lain. Coba kalau sudah punya anak, mereka main, seneng, tiba-tiba, nangis, ngambil mainannya, kenapa, nangisnya tambah, dipisah, udah dipisah dulu, sebentar lagi kumpulkan lagi, nggak ada apa-apa, main lagi. Saya mau tanya, bagaimana dengan kita? Apalagi kena pukulan tadi, kira-kira gimana? Bisa? Bisa melupakan nggak? Kok itu kadang-kadang dengar perkataan kecil tadi, sedikit. Saya tersinggung habis-habisan. Itu kita, orang dewasa itu seperti itu. Kadang-kadang saya mikir, memang kan seperti ada ilmunya, caranya ngomong sama orang gimana. Supaya artinya tidak menyinggung perasaan. Kadang-kadang sudah seperti itu, masih tersinggung. Itu namanya kebangetan tadi. Saudara, bagaimana dengan kita? Seorang anak kecil tidak begitu. Yang ketiga, anak kecil tidak suka berbohong.
Aminnya sudah lemes. Amin. Saya pernah dengar sebuah kesaksian. Ada seorang ibu, ketika anaknya lagi main-main, dia bilang, nanti kalau ada telepon, cari mama, bilang mama pergi. Ya. Nama dia main. Kling. Halo? Mamamu ada? Kata mama, kalau ada telepon bilang dia pergi. Saudara percaya nggak bakal terjadi? Nggak percaya, coba aja. Pasti seperti itu. Saudara, bagaimana dengan kita? Wah, kadang-kadang kita tuh, waduh, banyak bohongnya. Pak, kalau tidak bohong, kurang bumbunya. Rasanya bicara tuh kurang afdol. Kurang lancar, kurang ulinya. Kalau tidak ditambahin di sini gosip-gosip. Bohong-bohong, bohong membohongi. No. Setiap perkataan yang kita katakan, keluarkan dari itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saya harus tahu itu. Jangan main-main. Jaga. Yang keempat. Anak itu selalu ingin dekat dengan orang tuanya. Boleh katakan amin? Apakah kita ingin selalu dekat dengan Tuhan? Apakah kita ingin selalu berada di dalam hadirat-Nya? Ini bagi saya jaga. Betul-betul saya jaga. Saya selalu ingin berada dekat dengan Tuhan. Yang kelima, anak itu pasti dituntun oleh orang tuanya. Jangan. Saudara mau dituntun oleh Tuhan. Kita sebetulnya begitu. Tuhan itu begitu sebetulnya. Nanti kadang-kadang melalui firman Tuhan. Saudara baca kadang-kadang begitu. Melalui teman saudara. Malaikat itu disuruh menjaga langkah kita. Supaya dia menatang kita di atas tangan malaikat. Malaikat supaya kita tidak terantuk pada batu. Masalahnya kita tuh kadang-kadang turun gak dari tangan malaikat. Kadang-kadang begitu kita dapat sebuah proyek yang besar. Tuhan, kali ini jangan terlalu dekat dengan saya. Ini besar, cuma sedikit abu-abu. Kadang-kadang tunannya itu dia mau nuntun, kamu jalan gini. Jangan salahkan Tuhan. Kalau kita sudah terjerembab dan sebagainya. Kadang-kadang Tuhan tidak adil. No, dia selalu adil. Kitanya yang gak peka. Yang gak mau dituntun. Dan anak itu percaya kepada orang tuanya. Saya ada sebuah ilustrasi gitu. Ada seorang pemain akrobat yang terkenal waktu itu. Dia mempertunjukkan kebolehannya dengan berjalan di atas tambang. Saya nggak tahu tambangnya dari apa, dari besi atau tambang dari tali. Untuk menyeberang air terjun Niagara. Waduh, mungkin pernah. Di sisi Amerika, di sisi Kanada. Itu kalau jatuh pasti jadi perkedel, betul ya? Wah, saking tingginya. Nah ini orangnya akan nyebrang. Pada hari yang ditentukan, orang yang nonton begitu banyak. Nah dia kemudian, saudara-saudara, saya mau menyeberang sekarang dari sini ke sana. Saya percaya saya sampai di saya. Jadi percayanya juga masih ragu-ragu. Bisa enggak nih? Kemudian dia mulai menyeberang. Dia membawa kereta dorong yang rodanya satu tuh di atas. Jadi dia untuk keseimbangan mungkin bawa itu. Wah, dia mulai berjalan pelan tapi pasti. Terus maju. Di tengah-tengah kena angin, tambangnya goyang. Wah, orang semua, aduh. Semua pada berdebar-debar. Pelan, tapi pasti akhirnya sampai beneran di ujung sana. Wah, orang tepuk tangan. Kemudian selang beberapa lama dia berkata, saya mau balik ke tempat tadi. Dia bertanya, saudara percaya? Saya pasti bisa melakukan itu. Oh percaya. Sekarang percayanya lain. Tadi percaya. Bener gak ya? Lihat kehebatannya. Percaya. Percaya. Betul? Wah percaya. Kalau saudara percaya, coba kirimkan satu wakil untuk ikut dengan saya duduk di atas kereta dorong. Wah, semua pada diem. Waduh, percaya sih percaya. Tapi kalau suruh ikut di sini, waduh, nanti dulu nih. Betul ya? Saudara seperti itu enggak sama Tuhan?
Sering seperti itu enggak? Saudara, yang membuat mujizat yang tidak lazim itu Tuhan Yesus. Saudara percaya? Percaya. Begitu disuruh ikut, saudara sedang mengalami benar masalahnya. Untuk bergantung penuh 100% kepada dia. Percaya sih percaya nih. Tapi kalau 100% tanpa yang agak lain-lainnya gimana ya? Tiba-tiba di tengah keheningan ada seorang anak kecil. Pak, saya mau ikut. Orang semua kaget. Kamu mau ikut? Bener? Bener? Sini. Dia duduk di kereta dorong. Wah, orang-orang lihat. Oh, siapa ini? Saudara, mereka sudah benar. Kalau tadi jatuh 1 orang jadi perkedel. Sekarang bisa 2 orang jadi perkedel semua. Saudara, orang pada lebih berdebar-debar. Ini jalan. Seperti tadi, angin. Wah, ini berdua. Akhirnya sampai juga di seberang. Orang bertepuk tangan. Wah, tapi yang mereka tepuk tangani dan yang mereka lulu, justru anak kecil ini. Mereka datangi. Wah, kamu nih luar biasa, berani betul kamu. Kamu siapa sih? Saya kan anaknya bapak ini. Apakah saudara kita seperti itu pada Tuhan? Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya. Itu akan memampukan saudara dan saya untuk percaya seperti tadi. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. So here I bow where you lie, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara.